Shalom, semangat pagi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita hari ini ngapain ayo? Iya, ibadah sekolah hari Minggu. Dan hari ini kita akan ibadah bersama-sama dengan Kakak Yeti, Kakak Nelly, dan Kakak Beta. Oke, semuanya sudah siap? Nah, sebelumnya kita mau bersama-sama berdoa dengan menyanyikan satu lagu. Ayo, tadi pagi bangun-bangun paginya sudah doa belum? Ada yang belum doa? Nah, sekarang kita mau bersama-sama menyanyikan satu lagu dengan judul Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita mau jadikan lagu ini sebagai doa syukur kita karena Tuhan Yesus apa? Iya, sudah menjaga sepanjang malam kita dan di pagi hari kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari kita awali ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita katakan terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, katakan ku memuji, bersyukur, memuliakan Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Itu tadi sebagai doa kita. Sekarang anak-anak hebat, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mana tangan kanannya, tangan kirinya, kita lipat sama-sama, kita berdoa. Mari tutup matanya, tundukkan kepalanya. Allah Bapa kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami membawa ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu yang selalu Kau nyatakan bagi kami setiap hari. Berkatilah kiranya ibadah kami pada hari ini, baik dari awal hingga selesai, supaya kami boleh beribadah kepadamu dengan penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayo anak sekolah minggu semuanya bangkit berdiri dulu di rumah sambil gerak ya. Kita kan mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan memuji nama Tuhan. Aku anak sekolah minggu ya. Masih ingat lagunya ya? Sambil dengan gerakannya, oke? Sehat dan kuat. Karena apa? Karena Yesus memberi mana? Sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap saat. Baca kitab suci, katakan bahwa Yesus berdoa senantiasa pada sesama, damai sejahtera di bumi, sukacita abadi. Iya, semuanya anak-anak sekolah minggu harus apa tadi? Rajin berdoanya,
rajin baca Alkitab. Sudah baca Alkitab tiap hari? Ayo, siapa anak-anak sekolah minggu yang hebat, yang luar biasa, yang baca Alkitabnya tiap hari? Ya, ada? Ada, iya hebat. Sekarang kita mau jadi anak sekolah minggu yang juga akan bersama-sama baca Alkitab. Ayo ambil Alkitabnya, kita mau baca Alkitab. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibacakan oleh Kak Nelly. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-21. Daniel pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-21. Ayat yang ke-11 mulai. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam malam itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergilah dengan buru-buru ke gua singa. Yang terakhir, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Iya, terima kasih Kakak Nelly. Nah, luar biasa. Tadi kita sudah membaca Alkitab kita tentang siapa tadi? Satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Iya, Daniel. Sekarang ya adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, duduk manis lagi ya.
kita mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Waduh. Oke, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Tapi kakak yakin sih kayaknya kalian bakal nonton ini waktu pagi hari, nggak mungkin waktu malam-malam mau tidur. Oke, sebelum kita dengar cerita kita mau berdoa 1, 2, 3. Tidak usah ikutin kakak Beta. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh bangun dengan sehat, dengan kuat, dengan sukacita untuk boleh sama-sama beribadah sekolah hari Minggu. Dan saat ini Tuhan, kami mau sama-sama dengar cerita firman Tuhan dari satu tokoh. Bantu kami untuk boleh belajar, untuk boleh memahami, bahkan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kakak Beta yang akan menyampaikannya dan adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Wah, tadi kita baca Alkitab tentang siapa sih? Tentang siapa yo? Tentang Daniel. Nah, ada lagunya kan Daniel itu. Daniel di kandang singa, pom pom pom, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Nah, benar gak lagunya? Wah, kalau ada yang kebalik kalian harus komen nih. Kalian gak pernah komen. Adik-adik, kita dengar cerita tentang Daniel. Siapa sih Daniel? Daniel itu seorang anak laki-laki. Dia masih muda. Tapi walaupun dia masih muda, dia orangnya taat sama perintah Tuhan. Dia nurut semua apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan dia ikutin. Dia juga setia. Dia orangnya tekun. Kalau misalnya Tuhan bilang berdoa, oh dia rajin sekali berdoa dan memuji nama Tuhan. Bahkan nih, kalau disuruh berdoa, Daniel kayak makan nasi. Kalau kita makan nasi pagi, siang, sore, malam, kalau mau makan baru berdoa. Ini Daniel enggak makan tetap berdoa. Bisa lebih dari 3 kali sehari dia berdoa. Karena berdoa itu katanya dan memuji nama Tuhan itu adalah kebutuhan bagi Daniel, kayak makanan. Bahkan nih adik-adik, walaupun dia orangnya masih kecil, tapi dia orang dikenal sebagai orang yang bijaksana, dia pintar, dia hebat, dia keren, dia cool. Nah, kalau kita mau dengar cerita nih tentang Daniel di kandang singa, kita mau lihat nih, ketika Daniel yang hebat, Daniel yang pintar, Daniel yang bijaksana, yang tekun berdoa, itu dikasih cobaan sama Tuhan. Cobaannya apa nih? Ketika dia sudah diangkat jadi orang nomor 2 di kerajaan, dia udah jadi orang terhebat nih di bawah raja. Dia dikasih kepercayaan sama raja, disayangi sama raja. Tapi ketika dia sudah sampai nih, ada orang yang iri. Ada teman-teman Daniel yang gak suka. Mereka menghasut raja. Kata, Daniel selalu berdoa nih sama Tuhan. Kita harus buat Daniel gak bisa lagi berdoa sama Tuhan. Gimana ya caranya? Kata teman-temannya.
Kita bilang aja sama raja, bikin patung yang besar, sembah patungnya, karena raja kan hebat, raja kan wow, katanya gitu. Akhirnya nih adik-adik, dibuatlah patung yang besar, dan dibuat nih peraturan. 30 hari harus menyembah patung raja, tidak boleh berdoa kepada Allah lain. Adik-adik. Daniel nurut enggak? Enggak, Daniel enggak nurut, karena menurut Daniel Allah yang hebat, Allah yang luar biasa itu adalah Allahnya Daniel. Jadi ketika disuruh kayak gitu, Daniel cepat-cepat masuk ke dalam rumah, dia berdoa sama Tuhan. Dia tetap berdoa tapi sembunyi-sembunyi. Teman-temannya cari tahu di mana Daniel, Daniel pasti berdoa sama Tuhan. Akhirnya mereka benar adik-adik, Daniel kan nggak mungkin nggak berdoa sama Tuhan. Pas mereka lihat, mereka cepat-cepat bilang sama raja, Raja, Daniel hambamu, dia tidak nurut dengan perintah. Hati raja sedih sekali dengarnya. Kenapa? Karena Daniel orang kepercayaan raja, orang yang dekat sama raja, orang yang dikasihi oleh raja. Tapi dia tidak menuruti perintah raja, karena perintah raja salah. Tapi raja mikir, gimana ya supaya Daniel yang kukasihi enggak masuk dalam gua singa. Raja mau tolong, tapi orang teman-temannya Daniel yang iri bilang, enggak bisa raja, enggak boleh. Akhirnya Daniel dimasukin ke kandang singa. Daniel pasrah, Daniel berserah sama Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan selalu memberkati dia, menyertainya dia. Akhirnya dimasukin Daniel ke kandang singa. Takut gak sih? Takutlah. Orang singa aja gede-gede. Adik-adik pernah gak lihat singa? Kita lihat lewat TV aja ya. Nanti kalau kita ke kebun binatang baru kita lihat yang beneran. Nah, tapi ternyata adik-adik, Daniel dimasukin 1 malam di sana. Waktu Daniel masukin, rajanya sedih, rajanya takut. Aduh, gimana Daniel? Apakah Daniel mati? Katanya gitu. Tapi ternyata Daniel nggak mati. Daniel diberkati oleh Tuhan, dilindungi sama malaikat-malaikat Tuhan. Jadi selama Daniel di dalam kandang singa, nggak ada satupun Daniel dapat luka. Karena malaikat Tuhan selalu menyertai Daniel. Luar biasa kan adik-adik? Nah, dari kisah Daniel kita belajar untuk tetap setia beribadah. Adik-adik mau gak sih seperti Daniel? Kakak Beta tanya, mau gak? Gak peduli kondisi apapun, gak peduli orang yang suka ngelemparin adik-adik atau ngomongin adik-adik karena adik-adik sembahyang atau ibadah nih. Adik-adik tetap punya hati yang mau beribadah sama Tuhan. Atau misalnya nih, pagi-pagi adik-adik ini mau berangkat sembahyang atau mau sekolah minggu nih lewat online. Kan pegang HP nih ya, nonton TV nih ya. Hari Minggu pasti banyak kartun. Hari Minggu kalau lagi pegang HP pasti ada notifnya. Teteng, teteng. Ada TikTok tulisannya di atas itu. Ada Instagram gitu. Ada YouTube. Ada kartun. Tergoda hatinya nggak jadi sekolah hari Minggu. Nih kakak Beta mau ingatin, kita hari ini belajar dari Daniel untuk tidak tergoda. Biarpun ada notifikasi dari TikTok, notifikasi dari apapun, kalau sudah namanya ibadah, adik-adik harus duduk diam. Harus lawan kantuknya, harus siap sekolah minggunya, sudah mandi, sudah makan, sudah fokus. Nanti setelah selesai sekolah minggu, baru adik-adik mau bikin TikTok pargoy kah, adik-adik mau bikin TikTok apa, nggak apa-apa. Mau bikin video apa, nggak apa-apa. Yang penting adik-adik tetap ingat bahwa adik-adik punya tanggung jawab untuk
rajin berdoa seperti Daniel, dan tetap tekun untuk beribadah. Jangan lupa juga, biarpun sudah doa, sudah tekun ibadah, kalau nggak baca firman Tuhan juga salah. Siap? Waduh, pasti siap dong. Oke. Jangan males ya. Kakak Beta mau doa, jangan ganti-ganti channel ya. Jangan buka notifikasi ya. Kita mau doa. 1, 2, 3. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari tokoh Daniel. Kami belajar untuk tetap tekun berdoa kepada Tuhan, untuk tetap setia melakukan setiap perintah Tuhan di dalam hidup kami. Walaupun memang sekarang banyak sekali godaan buat kami, apalagi ketika ibadah online. Ada notifikasi, ada macam-macam, ada kartun. Tapi kami mohon Tuhan bantu kami untuk kami boleh tetap setia beribadah, tetap setia berdoa, bahkan kami tetap setia untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bantu kami supaya kami bisa jadi Daniel muda, Daniel masa kini yang boleh tetap setia dalam perintah Tuhan. Berkati kami, siapapun kami yang sekarang lagi duduk, lipat tangan dan tutup mata, kami berdoa sama Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami juga teringat bahwa kami masih ada di dalam masa pandemi yang belum bisa untuk tatap muka. Kami mau mohon Tuhan Yesus sertai dan berkati para pemerintah kami, orang-orang yang campur tangan dalam menanggulangi pandemi ini. Tuhan Yesus yang berkati, sertai mereka dalam setiap keputusan yang diambil dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah, sehingga semua permasalahan boleh menemukan jalan keluar dan setiap keputusan boleh mendatangkan damai sejahtera buat kami. Gitu juga buat kami yang sedang sakit Tuhan hari ini, baik ada teman-teman kami atau keluarga kami yang di rumah atau yang di rumah sakit. Tuhan Yesus, kami mohon menyembuhkan mereka melalui obat-obatan, melalui makanan, melalui dokter, atau mama papa yang merawat, sehingga kami boleh kembali seperti sedia kala menjadi sehat, kuat, dan boleh beraktivitas kembali. Buat jemaat-jemaat Tuhan juga, orang-orang terlantar, janda duda, anak yatim piatu, kami mohon Tuhan Yesus yang memberkati mereka, menyertai dalam setiap tugas dan tanggung jawab, cita-cita dan harapan mereka. Tuhan Yesus yang memberkatinya sehingga mereka boleh tetap maju, tetap sukacita, tetap boleh merasakan kasih Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan itu boleh mendatangkan sukacita buat mereka. Begitu juga Tuhan untuk pelayanan kami, sekolah hari Minggu kami, para penatua diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, siapapun itu tanpa terkecuali kami yang ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai kehidupan mereka, memberkati dalam setiap tugas, pekerjaan, harapan dan cita-cita mereka, agar mereka boleh bekerja dengan tekun, bekerja dengan semangat, bahkan mereka boleh melayani Tuhan lebih lagi dan memberikan yang terbaik dalam setiap pelayanan mereka. Sehingga Tuhan, melalui itu semua kami anak-anak Tuhan yang ada di rumah, para generasi masa depan itu boleh belajar bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan saat ini buat kami yang ada di rumah, yang sedang lipat tangan duduk manis untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati kami dalam pertumbuhan kami, dalam perkembangan kami, dalam kami sekolah, baik itu yang belum sekolah atau kami yang sudah masuk TK, kami yang SD. Tuhan Yesus yang berkati kami untuk kami boleh belajar dengan tekun, belajar dengan semangat, belajar dengan sukacita, maupun offline ataupun online, kami boleh semangat Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang sehat dan kuat, bahkan anak-anak yang boleh menjadi anak-anak yang membanggakan buat mama papa kami, buat orang-orang sekitar kami, bahkan kami boleh menjadi anak-anak yang boleh dipakai oleh Tuhan dimanapun kami berada.
Sertai kami Tuhan, berkati kami. Berkati juga mamah papa kami dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh semangat, boleh sehat, kuat, bekerja, berusaha untuk memberkati kami, mencari nafkah buat kami. Kami mau serahkan semuanya Tuhan Yesus. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Kakak Beta sudah memberkati kita dengan cerita firman Tuhan yang luar biasa. Tadi tentang Daniel ya, yang setia kepada Tuhan ya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang tiba saatnya ya kita akan memberikan persembahan. Tadi kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sekarang mari ya kita menjadi berkat melalui persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Kami ingin memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan di dalam ibadah ini. Kiranya persembahan ini kami beri dengan tulus dan sukacita, sehingga Tuhan sungguh berkenan untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nanti persembahannya bisa masukin di amplop, titip ke mamahnya yang ke gereja, masukin dalam tempat persembahan. Nanti tulis di situ persembahan sekolah minggu, bisa ya. Nah sekarang ya kita akan angkat pujian, ku beri persembahan. Sambil puji Yesus, sambil puji Yesus, Juru Selamatku, dengan sukaria, dengan sukaria, beri padamu dan berasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya kakak ajak untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menutup ibadah kita hari ini dengan menerima berkat yang dibawakan oleh kakak Beta. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita mau doa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh beribadah dengan sukacita. Kiranya Tuhan berkenan menghadirkan damai sejahtera bagi kami dan keluarga kami, serta seluruh anak-anak Tuhan di mana saja berada, sehingga kami terus merasakan kasih setia Tuhan yang begitu indah di dalam hidup kami. Bahkan kami bisa membagikannya kepada sesama kami. Dan di akhir ini Tuhan, ketika kami mau melanjutkan aktivitas kami mau terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai adik-adik di rumah dan kakak-kakak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya.
Terima kasih Kakak Beta untuk berkatnya. Nah, adik-adik ya, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini dalam ibadah sekolah minggu. Bertemu lagi di minggu depan ya. Harus tetap semangat sekolah minggunya. Jadilah Daniel ia muda yang setia untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.